Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Bukan, kita kan setiap adanya persidangan hari Kamis ini selalu ada aja cerita gitu kan, selalu ada aja yang mau bikin ini netizen Indonesia ini menjadi teracak-acak emosionalnya ya. Nah, saya mengatakan itu untuk kita itu nggak usah kaget kalau nanti dalam persidangan ini ada gebrakan-gebrakan baru lagi apa gitu. Niat saya itu kepada masyarakat ya, netizen dunia maya khususnya, sudahilah kita itu untuk menggiring opini yang tidak mengedukasi masyarakat Indonesia. Yuk kita fokus kepada jalannya persidangan agar kita bisa mendengar, menyimak, kan katanya butuh keadilan nih, butuh keadilan terdakwa ini. Bagaimana kita bisa melihat dengan jernih, terang benderang masalah ini kalau setiap persidangan itu ada aja giringan opini yang sebetulnya tidak mendidik gitu ya. Itu aja sih. Saya men-challenge itu agar juga terdakwa juga menjalankan persidangan nanti itu dengan tenang. Ya. Memang di setiap yang kita ikuti bersama ada aja momentum. Kamu lihat nggak? Iya kan? Nah, saya semua juga menyaksikan ada aja. Dan yang terakhir malah menyinggung soal rekeningnya dia sendiri. Ya itu. Nah, terkait dengan itu saya senang banget nih ya, dengan seiringnya waktu berjalan banyak banget anak-anak muda yang speak up tentang ini, tentang katanya kabar Bang BCA Budi Somasi, bagaimana dijelaskan oleh anak-anak muda yang pintar juga. Saya dari tadi lihat tuh banyak banget yang bersuara tentang ini. Buat apa disomasikan, sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur. Dan kita semua tahu ya bahwa kewajiban juga dari pihak Bank BCA karena negara yang meminta untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh negara dan undang-undang. Seolah-olah menjadi mengalihkan fokus nggak sih ini sebenarnya? Saya nggak tahu atau mengalihkan fokus atau tidak. Tetapi kalau pihak dari terdakwa ini selalu mengalihkan fokus, akhirnya apa? Mereka tidak fokus kepada pembelaan, menurut saya ya, tidak fokus kepada pembelaan dirinya sendiri untuk melepaskan tuduhan terhadap pemerasan dan TPPU-nya gitu. Itu sih menurut pendapat pribadi saya seperti itu ya. Sudahilah gimmick-gimmicknya. Melihatnya tapi gimana sih Kak Fit, kan kayaknya tiap minggu ada yang menggugat lah, ada yang ya kasihan sih. Kalau saya lebih ke prihatin ya dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa dan tim kuasa hukumnya ini. Saya merasa kasihan aja. Kenapa yang tidak ada yang dibahas itu mengenai pembelaan, yang ada dibahas ini mengenai ulah-ulah yang sebetulnya malu kalau kita disuguhkan dengan hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya ya Bank BCA mau disomasi, kedua misalnya dari pihak pengembang Navapark yang katanya mengendorse, padahal tidak. Sudah dijelaskan juga oleh pihak pengembang itu bukan endorse, itu adalah pemberian diskon dan itu biasa dilakukan oleh para pengembang, termasuk saya juga kan walaupun kecil-kecilan pengembang ya, itu biasa memberikan harga perdana untuk orang-orang yang pertama kali beli, untuk memberikan diskon spesial. Saya rasa Raffi Ahmad aja yang punya unit di situ, dia juga nggak ada tuh di endorse, dia juga beli kok. Saya rasa dia juga sama dapat diskon yang sama dengan pembeli lainnya ya, termasuk terdakwa ini. Saya tahu Raffi Ahmad pun punya unit di situ, nggak ada tuh dia di endorse. Saya rasa dia dapat perlakuan yang sama dengan semua yang membeli unit di situ, dapat diskon. Dalam artian berarti itu lebih ke kayak promosi dijual gitu ya. Promosi, berarti lebih ke promosi. Saya juga beli di sana, saya bukan sombong ya. Nah, Navapark dibuka dari awal itu saya beli juga di situ dan sama, saya juga dapat diskon yang saat itu karena saya belinya udah lama, dapat diskon yang lumayan menarik buat saya saat itu, makanya saya beli. Termasuk ini ya, termasuk gedung yang kalian wawancara saya di sini nih, ini juga punya Sinarmas Navapark, saya juga dapat diskon yang bukan Navapark, ini Sinarmas Land juga, Bumi Para Mewisasa juga, karena saya dulu pertama beli juga ini, dapat juga diskon yang bagus. Berarti nggak untuk diperuntukkan untuk satu orang aja gitu ya? Lebih kan sudah dijelaskan oleh pihak dari Navapark. Saya juga udah
tayangkan di sosmed saya. Agar apa ya? Agar kita itu smart dalam melihat perkara yang sedang berlangsung ini. Jangan sampai giringan opini ini menyesatkan. Nanti kalau misalnya vonisnya nggak sesuai harapan yang menggiring-giring opini ini kan, kalian nanti ada lagi apa. Tapi ayolah kita sama-sama menyimak fakta persidangan itu seperti apa. Agar pada pintar. Sudahilah giringan-giringan opini ini yang membuat kalian itu denial atas fakta yang terjadi. Kak, lagi ramai juga soal katanya di rekaman percakapan kakak itu ada ngomong katanya menyinggol Melanie Ricardo karena mendukung Nikita Mirzani. Saya nggak pernah mengatakan itu. Tidak ada saya mengatakan itu. Saya tidak pernah menyebut siapapun. Saya nggak ada urusan buat saya melarang siapapun yang akan mendukung. Itu haknya masing-masing. Seperti saya mendukung Dr. Reza Gladys. Mau siapapun mendukung terdakwa ini silahkan. Apalagi mereka kan berteman. Saya tidak pernah melarang atau apapun, tidak pernah, itu kebebasan aja. Tetapi kalau saya mendukung juga Reza Gladys, jangan pada komplain gitu ya. Saya nggak ada ngelarang, bebas-bebas aja. Bila perlu jangan mendukung, datang ke persidangan. Nah itu top, itu hebat. Kalau sekarang nama-nama yang selalu diagung-agungkan oleh terdakwa nih, beberapa selebritis nih kan, aku bersahabat sama si A, si B, si C, datang. Nah itu, saya kalau mereka datang justru saya senang, berarti memang mendukung ya. Bagus. Kak, ini juga menduga kayak memang setiap kita baik kayak tadi setiap minggu ada aja dramanya, ada ininya, kayak seolah-olah TSM terstruktur secara masif. Apakah ini memang dalangnya diulur-ulur waktu dulu terus seperti apa juga? Saya kurang paham kalau itu ya. Saya kurang pahamnya itu. Persidangan kan ada jadwalnya ya. Saya yakin akan selesai pada saat jadwal yang ditentukan oleh pengadilan. Mau mengulur-ulur bagaimana kan ada waktunya. Saya yakin bakal selesai. Dan ada menduga bakal ada penambahan tersangka nggak sih dalam kasus? Saya kurang tahu kalau itu. Kita saksikan aja jalannya persidangan, penambahan tersangka atau tidak itu menjadi kewenangannya penegak hukum. Menjadi kewenangannya penegak hukum. Ya sudah, kita ikutin aja lah, jangan beropini ya. Dengan adanya mungkin dari kemarin tuh selalu ribut di ruang sidang gitu, menurut Kak Fitri itu malah menjadi ini nggak sih Kak, bumerang buat dari NM sendiri gitu Kak? Bumerang banget buat dia. Bumerangnya apa? Kok kayak, mohon maaf ya, kok kayak bodoh gitu. Kok harus mencari perhatian publik yang kira-kira nanti akhirnya kan ini bukan masalah yang orang itu membenarkan, mengiyakan aja apa yang saudara terdakwa lakukan. Kalau tujuannya membodohi masyarakat seperti contohnya BCA Mudium Somasi itu kan lucu ya. Akhirnya kan terdakwa diserang oleh orang-orang yang pintar ya, bukan buzzer nih, orang-orang yang berilmu bahwa apa yang dikatakan itu ya lucu. Ya, Kak, kemarin juga ada di postingan kakak menyentil salah satu wakil rakyat, itu seperti apa sih Kak? Oke, itu ya, nih terima kasih pertanyaannya dan mohon maaf sebelumnya. Kalau beliau sebagai wakil rakyat mewakili rakyatnya, saya rakyat ya, saya rakyatnya mewakili rakyat yang lain ya. Saya bertanya, gimana tuh? Iya, saya rakyat yang mewakili rakyat yang lain. Saya memang bukan perwakilan rakyat, tetapi izinkan saya juga membela rakyat ya. Terutama dalam tuduhannya tidak fair katanya. Teman-teman media semua kan hadir nih di dalam persidangan. Kan saya bertanya bagian mana yang menurut perwakilan Dewan yang terhormat ini, persidangan ini tidak fair. Bagian mana? Saya juga kepengen tahu. Karena kan saya datang ke dalam persidangan itu. Saya mendengarkan, saya melihat, menyaksikan. Saya juga pengen tahu bagian mana yang dirasa tidak fair. Makanya kan saya ajak, ayo sekali-kali kita datang ke persidangan. Biar bisa menilainya dengan objektif. Dari awalnya adanya pelaporan, penahanan di PMJ, dan sampai bergulir di persidangan kan kita menyaksikan semua. Bagian mana yang tidak fair itu saya bertanya. Tetapi ya sudahlah, saya rasa beliau sudah menyadari bahwa ini bukan perkara skincare saja ya. Tanda kutip, bukan hanya masalah skincare saja. Alasan skincare yang digadang-gadang di bawah itu kan saya sudah jelaskan.
bahwa saya pun punya klinik di sini. Dulu pun saya pakai produk itu, dan itu bukan produknya Dr. Reza Gladys. Kalau memang ada produknya Reza Gladys yang diumumkan oleh BPOM melanggar aturan, tentu saya tidak akan berdiri di samping dia. Saya akan berdiri di barisan terdepan orang-orang yang menyelamatkan masyarakat katanya. Itu ya. Tapi saya tidak tahu, tidak pernah mendengar produk Reza Gladys itu melanggar aturan. Kalau yang dibawa-bawa itu kan Riberskin, bukan produk dia. Itu dipakai untuk treatment di kliniknya, termasuk klinik saya dulu pernah pakai. Itu sih, Bapak Dewan, maaf ya, mudah-mudahan udah paham nih sekarang.